Halo kawan-kawan Seekers, di video keempat ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara mencegah asam urat, cara pemeriksaan asam urat, dan apa akibatnya jika tidak segera ditangani. Flashback dari video sebelumnya nih, beberapa hal yang menjadi faktor terjadinya asam urat diantaranya ada sering mengonsumsi makanan yang mengandung tinggi purin, gaya hidup yang tidak sehat, kurangnya beraktivitas fisik, dan masih banyak lagi. Berikut cara bagaimana mencegah asam urat. Pertama, dengan mengatur pola makan, yaitu rutin mengonsumsi makanan bergizi seimbang seperti makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah. Kemudian, mengonsumsi air lebih dari 8 gelas per hari sehingga dapat membantu menurunkan kadar asam urat dalam darah. Berikut makanan yang disarankan untuk penderita asam urat. Di antaranya ada susu rendah lemak, gandum utuh, telur, buah seperti ceri, lemon, pisang, kacang-kacangan seperti almond, kenari atau kacang tanah, biji-bijian seperti biji rami atau biji chia, dan beberapa jenis ikan seperti salmon, lele, nila, atau kakap merah. Sementara itu, makanan yang harus dihindari penderita asam urat adalah jeroan seperti jantung, hati, dan ampela, makanan laut seperti kerang, udang, dan teri, daging merah seperti daging sapi, daging domba, dan daging kambing, berikut daging olahan, minuman manis, minuman beralkohol. Oh iya teman-teman, kadar asam urat yang tinggi jangan dianggap sepele loh. Asam urat yang dibiarkan saja dapat meningkatkan risiko terjangkitnya penyakit yang lebih parah. Penumpukan asam urat dalam darah akan mengarah pada pembentukan kristal padat dalam persendian. Kristal asam urat ini dapat menimbulkan berbagai penyakit atau kondisi berbahaya lainnya, seperti apnea tidur, lupus, gangguan jantung koroner, dan batu ginjal. Kadar asam urat setiap orang berbeda-beda dengan yang lainnya, namun ada acuan yang ditetapkan dalam menentukan kadar asam urat normal. Pada wanita, kadar asam urat normal adalah 2,4-6 mg per desiliter. Kadar asam urat normal pada pria adalah 3,4-7,6 mg per desiliter, dan pada anak-anak adalah 2-5,5 mg desiliter. Pemeriksaan asam urat dilakukan untuk mengetahui kadar asam urat di dalam tubuh. Berdasarkan sampel pemeriksaannya, secara umum ada dua metode yang bisa dilakukan untuk mengukur kadar asam urat dalam tubuh. Yang pertama yaitu melalui dengan sampel darah. Pertama-tama pasien diminta untuk berpuasa sebelum menjalani tes, lalu pasien diambil sampel darahnya melalui pembuluh darah vena yang terdapat di lipatan lengan. Sampel darah dapat diperiksa di laboratorium, lalu hasil dapat diambil dalam waktu beberapa jam. Selain itu, pengambilan darah juga dapat melalui ujung jari. Caranya dengan menusuk ujung jari dengan jarum kecil, lalu darah yang keluar diperiksa menggunakan alat nirkabel. Namun, tes ini hanya untuk pemeriksaan yang bersifat screening, bukan untuk diagnosis. Kelebihannya adalah memiliki cara yang praktis dan cepat. Lalu selanjutnya dengan melalui sampel urin. Pertama-tama, catat jam berapa Anda buang air kecil pertama setelah bangun tidur. Kemudian, tampung urin setiap buang air kecil di wadah yang berbeda selama 24 jam dan catat waktunya. Simpan sampel ke dalam kotak es, setelah terkumpul, periksa ke laboratorium. Hasil akan didapat dalam waktu beberapa hari. Persiapan yang perlu dilakukan sebelum pemeriksaan asam urat adalah beritahu dokter tentang obat-obatan yang Anda sedang konsumsi. Beberapa obat dapat mempengaruhi kadar asam urat dalam tubuh, contohnya seperti aspirin, obat asam urat, obat antiinflamasi, dan obat diuretik. Lalu selanjutnya pastikan untuk minum air mineral yang cukup agar terhindar dari dehidrasi. Selanjutnya ialah berpuasa selama 4 jam sebelum melakukan tes asam urat. Dan yang terakhir, hindari minum alkohol karena dapat menurunkan kadar asam urat yang dibuang oleh ginjal. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton video kami. Semoga Seekers bisa semakin tahu tentang asam urat dan dapat mencegah risiko kadarnya yang berlebihan. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa!